Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dari kelas FM 17B. Saya akan mempresentasikan hasil review yang berjudul Comparison of Same Extraction Methods for Isolation of Catechin and Caffeine from Turkish Green Tea. Pendahuluan. Teh Camellia sinensis atau tea adalah minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Selain menjadi minuman teh yang paling banyak dikonsumsi, adalah salah satunya makanan produk yang diketahui mengandung katekin dalam jumlah besar. Ada 5 jenis teh utama di Tiongkok berdasarkan metode pengolahannya, yaitu teh putih, hijau, oolong, hitam, dan pu'er. Komponen utama yang ada dalam teh hijau adalah polisakarida, flavonoid, vitamin B, C, E, R-amino, asam butirat, fluorida, dan kafein. Daun teh mengandung 2-4% kafein yang merangsang korteks cerebral dan juga penyebab iritasi pada saluran pencernaan dan sulit tidur pada orang-orang tertentu. 4 senyawa katekin utama teh hijau adalah epigalokatekin, ada epikatekin, epigalokatekin gelat, dan epikatekin gelat. Bahan yaitu sampel teh hijau. Teh hijau yang digunakan dalam percobaan dipasok dari Turki. Di Turki teh dikumpulkan 3 kali dalam setahun. Pertama sudah masuk Mei, kedua di bulan Juni, dan yang ketiga di bulan Juli. Sampel teh hijau yang digunakan dalam pengujian kami adalah dikumpulkan dari kebun teh pada periode pengumpulan yang sama tahun 2012. Tahun di cabang atas tanaman teh dikumpulkan dimasukkan ke dalam kantong plastik tertutup dan segera dipindahkan ke laboratorium. Sebelum ekstraksi, pencarian literatur ekstensif dilakukan untuk menemukan prosedur ekstraksi yang paling efektif dan sesuai. 3 metode persiapan sampel yang berbeda dirancang. Kelompok pertama, daun teh hijau dibiarkan mengering pada suhu kamar ditentukan sebagai GTD. Kelompok kedua adalah sampel teh hijau segar yang dicincang dalam blender sesaat setelah pengumpulan GTF. Kelompok terakhir dibekukan pada suhu minus 20 derajat selama jangka waktu tertentu, kemudian dicincang seperti biasa. Kemudian kondisi analisis HPLC, kondisi kerja instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Komposisi katekin dalam ekstrak ditemukan dengan sistem HPLC. Dilengkapi dengan simpak VVODE C18 kolom pada 278 nanometer. Sistem gradien digunakan pelarut A dan B. Kemudian dimasukkan ke dalam gradien linier dengan B meningkat dari 14% menjadi 23% dalam 13 menit, dari 23% menjadi 36% dalam waktu 12 menit berikutnya, dan dipertahankan selama 3 menit. Kemudian dengan kecepatan 1,0 mili per menit, konsentrasi katekin dan kafein dihitung berdasarkan area puncaknya terhadap standar yang disiapkan dari senyawa asli. Ada metode ekstraksi sampel teh hijau dibiarkan di bawah ini. Ekstraksi air asam sitrat 10 gram teh hijau ditambahkan ke dalam 300 mili air pada 80 derajat selama 40 menit. Ekstrak disaring melalui kertas saring 110 mm atau milimeter. Pernatan itu diekstraksi dengan etil asetat sebanyak 3 kali menggunakan 1,5 liter etil asetat pada setiap ekstraksi. Kemudian organik fase diekstraksi kembali dengan 1,5 liter larutan asam sitrat berair sebanyak 3 kali untuk memisahkan kafein. Konsentrasi larutan asam sitrat adalah 10 mg. Fase etil asetat mengandung kafein, kemudian dikeringkan dan dipekatkan di bawah tekanan tereduksi sampai kering dan ditimbang. Presentasi kafein dihitung dari rumus yang diberikan di bawah. Kemudian 10 gram teh hijau ditambahkan ke dalam 300 ml air pada 80 derajat selama 40 menit. Caranya maksudnya hampir sama dengan yang sampel teh hijau tadi. Kemudian ada hasil dan diskusi. Hasil katekin dan kafein laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa kandungan kafein dalam teh hijau sekitar 2,66% dan total kandungan senyawa katekin 7,565%, sedangkan EGC, EC, EGCG, dan ECG masing-masing sekitar 2,26%, 0,78%, dan 3,44%, dan 1,01%. Saat daun kering digunakan untuk ekstraksi, hasil ekstrak tertinggi diperoleh ini diharapkan karena pengeringan mengurangi air dan meningkatkan konstituen katekin. Pengeringan secara alami meningkatkan jumlah bahan kimia yang ada dalam daun, karena 10 gram daun kering sama dengan 30 gram daun segar. Namun unsur katekin atau kafein dari sampel kering tidak selalu 3 kali lebih tinggi dari sampel segar atau beku. Jelas bahwa pengolahan segar terutama langkah pencecahan lebih efektif untuk mengekstrak bahan kimia aktif dari sel yang hancur. Beku dan daun segar memberikan hasil yang lebih dekat satu sama lain dalam hal kandungan katekin dan kafein. Konstituen katekin ditemukan sangat rendah untuk periode pengumpulan pertama itu mencapai 5,9%, kurang lebih 0,002 untuk periode pengumpulan kedua Juli, dan turun menjadi 2,9%, kurang lebih 0,002 periode pengumpulan berikutnya September. Ekstraksi air pada 80 derajat pada 40 menit. Perlu dicatat bahwa jumlah katekin Turki teh hijau cukup rendah kecuali untuk periode pengumpulan kedua. Ini bisa terkait dengan kondisi lingkungan seperti struktur geografis, varietas tanaman, kondisi pertumbuhan, dan iklim. Analisis HPLC dan dari ekstrak. Katekin adalah kelompok bahan kimia dan terdapat pada tumbuhan. Sebagai struktur F terutama membentuk galat. Oleh karena itu, konstituen kimiawi dari ekstrak katekin harus dievaluasi untuk pemahaman yang lebih baik tentang kelas senyawa ini. Setiap ekstrak dianalisis dengan HPLC dan kromatogram digunakan untuk identifikasi katekin individu dan jumlah kuantitatif mereka ditentukan. Seperti yang terlihat dari jumlah jejak kromatogram HPLC, kafein hadir dalam ekstrak katekin itu dikuantifikasi. Konsentrasi standar adalah 8,537 mg, 1,151 mg, 6,234 mg, 41,289 mg, 1,4 mg, 9,104 mg, 10,197 mg, dan lain-lain. Volume injeksi adalah 10 mikroliter. Identifikasi katein dilakukan dengan perbandingan waktu retensi mereka dengan standar dan jumlah dihitung. Hasil analisis kuantitatif katekin ekstraksi kloroform memisahkan kafein dari katekin tampaknya cukup berhasil, tapi kloroform adalah pelarut beracun dan pelarut ekstraksi yang lebih tepat harus dipertimbangkan untuk proses ini.
Kemudian kesimpulan penelitian biasanya menggunakan air mendidih atau pelarut organik seperti asetonitril, metanol, etil asetat, dan etanol untuk mengekstrak katakin. Meskipun ekstraksi air menguntungkan karena biaya dan keamanannya, hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan ekstraksi pelarut organik. Pelarut ini berbahaya bagi manusia dan produknya tidak dapat digunakan dalam industri obat, kosmetik, dan makanan. Air yang tidak berbahaya, murah, dan tersedia dalam jumlah banyak merupakan pelarut yang lebih baik untuk mengekstrak katakin. Dalam penelitian ini, prosedur ekstraksi yang paling berhasil untuk mendapatkan katakin dan senyawa kafein dari daun teh hijau dibentuk. Jumlah katakin yang diekstraksi tertinggi pada saat daun kering diekstraksi dengan air selama 40 menit pada suhu 80 derajat di detik periode pengumpulan Juni. Jumlah katakin mencapai 0,90 kurang lebih 0,02 gram bila 10 gram teh hijau diekstraksi, kemudian ekstrak dipartisi di antara kloroform air untuk dihilangkan kotoran kafein. Akhirnya ekstrak yang dihasilkan dipartisi dengan air etil asetat menjadi memurnikan senyawa katakin dari EGC, EC, EGCG, EGC, dan lain-lain. Urutan keseluruhan katakin dalam teh hijau mengikuti urutan yang EGCG itu di dalam air ekstrak. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang saya review dalam jurnal ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.